Saksikan video dari Yohanes Dos Channel. Tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Buat proposal, tapi kalau uang kalian datang ke uang, datang aja bu. Di mama bilang jangan bilang tua kok, udah sudah fokus bilang tua bisa. Langsung sana aja. Yang berikut musim operasi. Kalau ibu buat proposalnya musim operasi, kita bicara. Tapi kalau modal no, negara. Biasa orang minta menang gue. Jadi Ibu Geno minta ruang produksi. Nanti ini juga tolong dibuat proposal ya. Tolong tidak. Kalau pokok ada kurang ya. Yang kita mau tembus, kurang lagi. Oleh karena itu apa yang kami buat? Identifikasi. Di mana pusat yang namanya Sofi? Di mana topi? Di mana ini topi yang saya bawa jangan pakai itu. Mana? Suka yang mahal, ini topi yang mahal sekarang itu topi dari Bella. Tanya ada pakai. Siapa tadi? Coba 350.000. Kalau topi yang lain itu dibuat dari hampir itu bukan saja pada hasil yang saya lihatnya, tapi proses. Saya melihat ibu-ibu sudah melalui proses, lalu berpikir keras untuk mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan ibu-ibu. Baca rekomendasi hampir kurang lebih 2 jam. Selama ini perempuan diabaikan, suara-suaranya tenggelam. Yang muncul hanya laki-laki, padahal laki-laki ini belum tentu hebat. Ternyata hari ini kita bisa mendengar, bisa melihat bagaimana ekspresi ibu-ibu menyampaikan apa yang menjadi aspirasi ibu-ibu itu sendiri. Dan dalam bentuk rekomendasi, dirancang kata-katanya, lalu melihat tujuan usul itu di situ. Nah, jadi yang sukses ini Ibu Ella dengan teman-teman. Artinya ibu-ibu sudah mampu mengatakan apa menjadi kebutuhan. Ini masalah yang sebenarnya terjadi pada perempuan kebanyakan. Perempuan ini tidak keluar dari cakar. Saya mau katakan tidak ada penindasan terhadap perempuan, tetapi perempuan sendiri yang tidak berani keluar dari kebiasaan-kebiasaan itu. Contoh misalnya, tidak ada budaya Manggarai Raya yang mengatakan laki-laki itu dilarang keras putar putih sendiri, masak sendiri. Misalnya kalau laki-laki melakukan hal-hal seperti itu, maka dia akan paralogien misalnya. Ya toh? Tidak ada hukuman alam, tidak ada hukuman adat jika laki-laki mengerjakan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh perempuan. Nah, oleh sebab itu, masalahnya di mana? Perempuan masalahnya. Tidak keluar dari kebiasaan-kebiasaan lama. Biasa saja dia lapar. Yang penting kita menghentikan tidak melakukan itu oleh karena ada aktivitas lain. Jadi kesalahan itu bisa saja muncul dari luar seperti kebiasaan budaya atau laki-laki, bisa juga oleh perempuan itu sendiri. Tidak ada hukuman di budaya kita kalau perempuan sekolah maka perempuan itu harus dipancung. Tidak ada. Maka budaya kita sedang menghargai perempuan sesungguhnya. Bangga melihat ibu-ibu berani mengusulkan sesuatu dan sudah bisa melihat usulan saya ini tujuannya ke situ. Bahkan sampai bilang perda, sampai bilang pengaruh taman gender. Kalau pembangunan itu membuahkan perceraian atau pecah belah, maka itu tidak dianggap sedang membangun. Kalau pembangunan itu bidang ekonomi, pembangunan itu bidang sosial budaya, nah yang ibu buat tentang kerajinan itu sosial budaya, ada kaitannya. Tentang ekonomi, nanti hasilnya mendongkrak pendapatan rumah tangga. Nah, kalau kita semua bekerja, maka tidak terjadi
keadaannya jalan, keluarganya kondusif. Jadi sederhana. Secara keseluruhan, dinas kita memang harus menelurkan kebijakan. Kelompok perempuan ini harus mengaktualisasikan minimal melalui pikiran-pikiran seperti ini, lalu direkomendasikan kepada mereka-mereka yang punya kewajiban untuk mengeksekusi. Lalu kewajiban lain, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak juga harus menelurkan regulasi, harus ada perda pengaruh utama gender. Bapak Dewan sendiri sudah mendengar. Dan saya sangat berterima kasih sekali. Justru usulan ini muncul dari bawah. Orang-orang yang dari tadinya diabaikan, sekarang lepas dia terbang, bebas merdeka dan bicara apa yang menjadi haknya. Lalu yang berikut lembaga. Nah, lembaga. Saya menginformasikan bahwa secara kelembagaan memang kita ada. Tetapi untuk gerakan ini, ibu-ibu lagi sebut, ada lagi yang sebut POKJA, PUG. Memang harus begitu. Harus ada kelompok kerja pengaruh utama gender. Siapa mereka? Mereka itu dari dinas-dinas atau SKPD yang juga nanti di situ disebut sebagai focal point. Nah, orang-orang ini nanti kemudian yang akan membahas barang yang diusulkan ibu-ibu. Nah itu untuk sementara kita belum optimal, jadi mohon maaf. Tetapi alur pikir ibu-ibu sangat kena dengan kondisi yang kita punya. Maka dari sisi tugas, saya sangat bangga berada di tengah ibu-ibu, dan seperti Bapak Agus juga saya sering keliling. Temui ibu-ibu yang ada kelompok, temui bapak-bapak juga yang punya pikiran selaras tentang keberpihakan terhadap perempuan. Apalagi alasan PUG dan PP ini bisa maju, tentu harus punya anggaran. Nah, ini masalah kita tahun ini. Tahun lalu bela apa yang diusulkan ibu-ibu ini, kita sudah merintis beberapa kelompok di desa, tetapi jauh dari rintisan itu. Saya masih meragukan bahwa kelompok ini kemudian akan berjalan kencang sendiri. Nah, kelompok-kelompok yang tidak muncul secara sadar tentang potensi yang dia miliki, tentang potensi lingkungan yang dia punya, tentang sumber daya alam di situ. Nah, inilah yang disampaikan Pak Kadis tadi, bahwa setiap upaya itu mesti ada keterkaitan terhadap orang lain. Jadi mampunya saya menganyam, bahan bakunya dihasilkan oleh orang lain. Misalnya Rea, ada petani yang khusus tanam mereka. Satu hal, harus legal kelompoknya. Ini yang perlu dibangun oleh ibu-ibu ini, soliditas kelompok yang memunculkan legalitas kelompok dengan prosedur-prosedur yang